Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Ruang makan di kediaman keluarga Hartono selalu terasa dingin, bukan karena pendingin ruangan yang dipasang pada suhu terendah, melainkan karena atmosfer yang tercipta di dalamnya. Malam itu adalah malam terakhir Alina di rumah ini sebelum kembali ke kotanya. Lantai marmer putih mengkilap memantulkan cahaya dari lampu kristal besar yang menggantung angku di tengah ruangan, membuat setiap sudutnya terasa mewah sekaligus sunyi. Meja makan dari kayu jati solid yang panjangnya bisa menampung 20 orang, malam itu hanya diisi oleh 5 orang. Alina, suaminya Bima, ayah mertuanya Pak Hartono, ibu mertuanya Ibu Ratna, dan adik iparnya, Dinda. Suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen mahal menjadi satu-satunya musik pengiring makan malam mereka. Alina berusaha makan dengan perlahan, menjaga setiap gerakannya agar terlihat sopan dan tidak memberi celah bagi ibu mertuanya untuk melontarkan komentar pedas. Usahanya sia-sia. Ketika ia menuangkan air putih ke gelas Bima, Ibu Ratna berdaham pelan, cukup untuk menarik perhatian semua orang. Alina, caramu memegang teko itu lucu sekali. Seperti orang di kampung saya dulu kalau mau menimba air dari sumur. Kaku sekali, ujarnya dengan senyum tipis yang tidak pernah mencapai matanya. Kata-katanya dilapisi gula, namun intinya adalah racun yang menusuk. Bima, yang duduk di sebelah Alina, tampak sedikit tidak nyaman. Ibu, sudahlah. Cara orang kan beda-beda, katanya pelan, mencoba membela. Namun, satu lirikan tajam dari Ibu Ratna sudah cukup untuk membuat Bima kembali menunduk dan fokus pada makanannya. Pak Hartono, seperti biasa, hanya diam. Keheningannya adalah bentuk persetujuan, sebuah dinding yang tidak akan pernah bisa ditembus oleh Alina. Alina hanya tersenyum lembut, seolah kata-kata itu adalah angin lalu. Maafkan saya, Bu. Mungkin karena saya jarang memegang teko semewah ini, jawabnya dengan nada rendah hati, sebuah jawaban yang ia tahu akan memuaskan ego mertuanya. Ibu Ratna tersenyum puas, merasa menang. Namun, kemenangan itu rupanya tidak cukup bagi Dinda. Ketika Alina hendak mengambil lauk, Dinda, yang duduk di seberangnya, menggeser piring saji berisi sup kental. Gerakannya tiba-tiba dan disengaja, membuat sedikit kuah panas tumpah mengenai gaun katun sederhana yang dikenakan Alina. UPS. Kak Alina, maaf sekali. Aku tidak sengaja, seru Dinda dengan ekspresi kaget yang dibuat-buat. Rasa panas yang lengket langsung terasa di paha Alina, namun ia menahannya. Tidak apa-apa, Dinda. Hanya sedikit, jawabnya sambil mengambil serbet untuk membersihkan noda itu. Dinda menatap noda kuning di gaun Alina dengan tatapan meremehkan. Sayang sekali gaunnya jadi kotor. Tapi tidak apa-apa, Kak. Nanti aku belikan yang baru, yang bahannya lebih bagus, biar kalau kena tumpahan tidak langsung meresap begitu. Di balik senyum sabarnya, ingatan Alina melayang ke hari pernikahannya 2 tahun lalu. Ia dan Bima memilih konsep pesta kebun yang sederhana namun hangat, sesuai dengan kepribadian mereka. Ia mengenakan gaun putih simpel rancangan temannya dan di jarinya tersemat cincin emas putih dengan sebuah permata kecil, warisan dari neneknya. Ia sangat bahagia hari itu, sampai Ibu Ratna mendekatinya di tengah kerumunan tamu. Beliau memegang tangan Alina, bukan untuk memberi selamat, melainkan untuk mengamati cincin itu dengan tatapan aneh. Alina, ini cincin pernikahanmu? Tanyanya dengan suara cukup keras hingga beberapa kerabat di dekatnya menoleh. Alina mengangguk bangga. Iya, Bu. Ini warisan dari nenek saya. Ibu Ratna tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti pecahan kaca. Oh, warisan. Saya kira Bima tidak mampu membelikanmu yang layak. Cincin apa ini? Seperti dari pasar loak saja. Keluarga kami tidak terbiasa dengan logam murahan seperti ini. Nanti Bima bisa belikan kamu berlian yang pantas. Ya, jangan pakai ini lagi di depan keluarga besar. Malu-maluin. Dunia Alina seakan runtuh saat itu. Senyumnya membeku, dan matanya terasa panas. Ia melihat Bima berdiri tak jauh dari sana, mendengar semua ucapan ibunya, namun hanya bisa menatapnya dengan pandangan menyesal tanpa melakukan apa-apa. Sejak hari itu, Alina mengerti posisinya. Ia adalah orang luar, si miskin yang beruntung dinikahi anak pengusaha. Sejak hari itu pula, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan menyembunyikan identitas aslinya, identitas sebagai satu-satunya pewaris kerajaan bisnis adiwangsa milik kakeknya. Ia ingin cinta Bima yang tulus, cinta yang tidak didasari oleh harta. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa diterima karena pribadinya, bukan karena pundi-pundi uang di belakang namanya.
2 tahun ia bertahan, menelan semua hinaan, memakai pakaian sederhana, dan hidup seolah ia benar-benar gadis biasa dari keluarga sederhana. Semua demi mempertahankan pernikahannya dan harapan bahwa suatu hari nanti, keluarga ini akan melihatnya sebagai manusia. Lamunannya buyar saat Bima menyentuh lengannya. "Kamu tidak apa-apa, sayang," bisiknya. Alina menggeleng dan tersenyum. "Aku tidak apa-apa." Makan malam pun berakhir dalam keheningan yang menyesakan. Keesokan paginya, Bima mengantarnya ke bandara. Di tengah hiruk-pikuk terminal keberangkatan, Bima memeluknya erat. "Maafkan keluargaku, ya. Aku janji, setelah proyek besar ayah berhasil bulan depan, kita akan pindah ke rumah sendiri. Aku janji, kamu tidak perlu merasakan ini lagi." Alina membalas pelukannya, menghirup aroma parfum suaminya untuk terakhir kali sebelum berpisah sementara. Ia hanya tersenyum tipis. Proyek besar yang dibicarakan Bima adalah proyek yang didanai oleh seorang investor misterius dari Singapura. Investor yang tidak mereka ketahui adalah perusahaan induk yang dipimpin oleh Alina sendiri. Ironis, pikirnya. Mereka menghinanya, tanpa tahu bahwa napas perusahaan mereka bergantung pada tanda tangannya. "Hati-hati di jalannya, Mas," hanya itu yang ia katakan, sebelum berbalik dan melangkah mantap menuju gerbang keberangkatan, merasa lega karena siksaan akhir pekan ini akhirnya usai. Udara di dalam ruang tunggu keberangkatan terasa sejuk dan steril. Alina berjalan melewati kerumunan orang, menarik kopernya dengan langkah ringan. Beban di pundaknya seolah terangkat begitu ia melewati pintu kaca otomatis bandara. Di sini, ia bukan lagi menantu keluarga Hartono yang serba salah. Di sini, ia adalah Alina, seorang wanita bebas yang akan segera pulang ke kehidupannya yang sebenarnya. Ia duduk di salah satu kursi logam yang dingin, memandang lalu lalang manusia. Ada keluarga yang tertawa bersama, sepasang kekasih yang berpegangan tangan, seorang ibu yang menenangkan anaknya yang menangis. Pemandangan itu membuatnya merasakan sedikit kesedihan. Ia merindukan kehangatan keluarga yang normal, sebuah kemewahan yang tidak pernah ia dapatkan dari keluarga suaminya. Namun, perasaan itu segera ia tepis. Sebentar lagi ia akan berada di atas awan, meninggalkan semua kepahitan itu di darat. Ia mengeluarkan ponselnya, memeriksa kembali jadwal penerbangannya. 15 menit lagi panggilan untuk naik ke pesawat akan diumumkan. Ia membuka galeri foto, melihat fotonya bersama Bima saat mereka berlibur di pantai setahun yang lalu. Senyum mereka terlihat begitu tulus. Di saat-saat seperti itu, saat hanya ada mereka berdua, Alina merasa Bima adalah pria yang tepat untuknya. Bima bisa menjadi pria yang hangat, penuh perhatian, dan lucu. Tapi begitu bayangan keluarganya muncul, Bima seolah kehilangan semua kekuatannya, menjadi anak laki-laki penurut yang tidak berdaya. Inilah yang selalu menjadi pergulatan batin Alina. Mencintai pria itu, namun membenci kelemahannya. Panggilan untuk penumpang penerbangan Garuda Indonesia nomor G521 tujuan Jakarta, dipersilakan untuk naik ke pesawat melalui gerbang 3. Suara dari pengeras suara membuyarkan lamunannya. Itulah penerbangannya. Alina berdiri, merapikan blusnya, dan berjalan dengan semangat menuju antrean yang sudah mulai terbentuk. Antrean bergerak dengan lancar. Alina sudah bisa melihat pintu pesawat yang terbuka, pramugari yang tersenyum ramah menyambut penumpang. Ia menyiapkan ponselnya yang menampilkan kode batang tiket elektroniknya. Jantungnya berdebar ringan, sebuah debaran antisipasi untuk segera duduk di kursi yang nyaman dan memejamkan mata. Tibalah gilirannya. Ia menyodorkan layar ponselnya ke mesin pemindai. Hening sejenak. Lalu, sebuah suara yang memekakan telinga memecah suasana. BF. Sebuah bunyi yang keras dan final, diiringi lampu merah yang berkedip di atas mesin pemindai. Petugas yang tadinya tersenyum, kini mengerutkan kening. Ia mencoba memindai sekali lagi. Hasilnya sama. BF. Penumpang di belakang Alina mulai berbisik-bisik. Wajah Alina terasa panas. "Maaf, Ibu, sepertinya ada masalah dengan tiket Anda," kata petugas itu dengan suara yang pelan dan hati-hati. Wajah profesionalnya kini menunjukkan sedikit rasa iba. "Masalah? Tapi saya sudah check-in secara online tadi pagi. Semuanya beres," jawab Alina, mencoba menjaga suaranya agar tidak bergetar. Ia menunjukkan detail tiket di ponselnya. Petugas itu mengamati layar, lalu mengetik sesuatu di komputernya. Ia terdiam sejenak, membaca informasi yang muncul di monitornya dengan saksama. Wajahnya terlihat semakin prihatin. Ia lalu menatap Alina kembali. "Ibu Alina, benar?" Alina mengangguk cepat. "Benar, Bu. Menurut data di sini, tiket Anda telah dibatalkan sekitar 1 jam yang lalu."
Jantung Alina seolah berhenti berdetak. Dibatalkan? Siapa yang membatalkan? Saya tidak merasa melakukannya. Petugas itu menelan ludah, terlihat tidak nyaman untuk menyampaikan informasi berikutnya. Pembatalan dilakukan oleh pihak pembeli tiket. Dan menurut catatan kami, dana pengembalian tiketnya juga sudah berhasil ditransfer kembali ke rekening pembeli. Dunia Alina terasa berputar. Pembeli tiket adalah Pak Hartono. Dana sudah dikembalikan. Ini bukan kesalahan sistem. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah sebuah rencana. Sebuah rencana kejam yang dirancang untuk menamparnya di depan umum, untuk membuatnya terdampar di bandara tanpa tiket dan tanpa uang, seperti pengemis. Rasa malu yang luar biasa menjalari seluruh tubuhnya. Orang-orang di belakangnya kini menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan curiga. Pramugari di pintu pesawat memberinya isyarat bahwa mereka tidak bisa menunggunya. Dengan lemas, Alina melangkah minggir dari antrean, membiarkan orang lain lewat. Ia berjalan seperti robot menuju deretan kursi kosong di sudut terminal yang sepi. Ia menjatuhkan dirinya di salah satu kursi, kopernya tergeletak begitu saja di sampingnya. Suara pengumuman, deru langkah kaki, semuanya terdengar berdengung di telinganya. Ia menatap kosong ke landasan pacu, melihat pesawat yang seharusnya ia tumpangi mulai bergerak mundur, bersiap untuk lepas landas. Pesawat itu membawa harapannya untuk pulang, dan kini ia tertinggal sendirian di neraka ini. Bagaimana ia akan pulang? Mereka pasti berpikir ia tidak punya uang sepeser pun. Mereka pasti sedang membayangkannya menangis, kebingungan, dan akhirnya menelepon Bima untuk memohon pertolongan. Mereka ingin melihatnya hancur. Mereka ingin melihatnya mengemis. Rasa sakit di hatinya begitu dalam, lebih sakit dari hinaan manapun yang pernah ia terima. Ini bukan lagi sekadar kata-kata pedas, ini adalah sebuah tindakan nyata yang bertujuan untuk melumpuhkannya. Apakah Bima tahu? Apakah suaminya terlibat dalam rencana sebusuk ini? Pikiran itu membuatnya mual. Tiba-tiba, ponselnya yang ada di genggamannya bergetar hebat. Sebuah panggilan masuk. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat ponsel itu ke depan wajahnya. Nama, Ibu Ratna, terpampang di layar. Jantungnya berdebar sangat kencang, firasat buruk menyelimutinya seperti kabut tebal. Ia menekan tombol hijau untuk menjawab panggilan itu. Sebelum Ibu Ratna sempat mengucapkan sepatah kata pun, Alina mendengar suara yang sangat ia kenal dari seberang sana, suara tawa cekikikan Dinda yang tertahan. Mereka sedang bersama. Menunggu saat yang tepat untuk memberikan pukulan terakhir. Sambungan telepon itu terasa dingin di telinga Alina. Suara tawa Dinda yang samar namun jelas terdengar seperti goresan paku di papan tulis, mengiris sisa-sisa ketenangan yang ia miliki. Lalu, suara Ibu Ratna mengalun, manis seperti madu yang dicampur racun. Loh, Alina? Halo? Kamu masih di bandara? Saya kira sudah di pesawat. Pesawatnya ditunda ya? Kasihan sekali, pasti lelah menunggu. Setiap kata diucapkan dengan intonasi keprihatinan yang palsu, sebuah sandiwara murahan yang dirancang untuk menyiksanya secara perlahan. Alina tidak menjawab. Mulutnya terasa kaku, lidahnya keluh. Ia hanya bisa mendengar napasnya sendiri yang terasa berat di dada. Kenapa diam saja? Nak, apa kamu baik-baik saja? Butuh sesuatu? Kalau butuh uang untuk makan, bilang saja. Nanti ibu transfer seadanya, cukup untuk beli roti. Lanjut Ibu Ratna, puncaknya dari segala penghinaan. Ia ingin Alina memohon, mengemis di telepon. Itulah trofi yang ia inginkan. Alina menarik napas dalam-dalam, mencoba menemukan suaranya. Ia memulai, namun Ibu Ratna langsung memotongnya. Oh, sudah dulu ya. Ibu ada urusan penting. Selamat menunggu ya, sayang. Hati-hati di jalan. Klik. Panggilan itu berakhir. Tepat sedetik setelahnya, layar ponselnya menyala, menampilkan notifikasi pesan dari Dinda. Jari-jarinya terasa beku saat ia membuka pesan itu. Kata-kata yang tertera di sana melompat dan menari di depan matanya, membakar retinanya dengan kebencian murni. Sudah kubilang, gembel tidak cocok terbang. Uang tiketmu lebih baik kami pakai untuk makan-makan. Selamat menikmati terminal, ya. Jangan lupa kabari kalau sudah sampai, mungkin tahun depan? Haha. Tawa virtual itu seolah menggema di seluruh terminal bandara, menertawakan kebodohannya, kepolosannya, dan nasibnya yang menyedihkan. Ponsel itu meluncur dari genggamannya, jatuh ke lantai dengan suara pelan yang nyaris tak terdengar. Saat itulah Alina benar-benar hancur. Bukan lagi rasa malu atau marah, melainkan sebuah kehampaan yang dingin dan luas. Ia menunduk, membiarkan rambutnya menutupi wajahnya.
Isak tangis kecil yang coba ia tahan akhirnya lolos dari bibirnya. Ia menangis tanpa suara, bahunya bergetar hebat. Semua pengorbanan yang ia lakukan selama 2 tahun terasa sia-sia. Ia menanggalkan statusnya, menyembunyikan kemampuannya, dan hidup dalam kesederhanaan. Semuanya demi mendapatkan cinta dan penerimaan. Tapi apa yang ia dapatkan? Penghinaan. Mereka tidak pernah melihatnya sebagai manusia, sebagai anggota keluarga. Di mata mereka, ia hanyalah aksesori yang tidak pantas, sebuah noda pada citra keluarga Hartono yang terhormat. Pertanyaan yang paling menyakitkan mulai berputar di kepalanya. Apakah Bima tahu? Apakah suaminya, pria yang semalam berjanji akan membawanya ke rumah baru, terlibat dalam konspirasi keji ini? Atau ia hanya terlalu lemah untuk menghentikan keluarganya? Mana yang lebih buruk? Seorang suami yang jahat atau seorang suami yang tidak berdaya? Keduanya terasa sama menyakitkannya. Cinta yang ia yakini sebagai fondasi pernikahannya kini terasa seperti ilusi, sebuah rumah pasir yang baru saja disapu oleh gelombang pasang yang ganas. Ia merasa kecil, tidak berharga, dan sendirian. Persis seperti yang mereka inginkan. Ia hampir percaya pada narasi yang mereka ciptakan, bahwa ia memang seorang gadis miskin yang tidak pantas berada di dunia mereka. Ia memejamkan mata, membiarkan kegelapan menelannya. Namun, dalam kegelapan itu, sebuah gambaran muncul. Wajah kakeknya, seorang pria yang membangun kerajaannya dari nol, yang mengajarinya tentang kekuatan dan kehormatan. Tangan Alina tanpa sadar meraba lehernya, menyentuh liontin batu hitam sederhana yang selalu ia kenakan di balik blusnya. Liontin itu terasa hangat di kulitnya yang dingin. Ia bisa mendengar suara kakeknya, bergema dari masa lalu, sejelas suara pengumuman di bandara. Kehormatan adalah perisai, Cu, kata kakeknya suatu sore di taman rumah mereka. Orang bisa merampas hartamu, tapi mereka tidak bisa merampas kehormatanmu, kecuali kamu sendiri yang memberikannya. Saat ada yang mencoba merenggutnya, tunjukkan pada mereka benteng apa yang melindungimu. Kata-kata itu seperti sambaran petir di tengah badai di dalam dirinya. Sesuatu di dalam diri Alina bergeser. Isak tangisnya berhenti. Getaran di bahunya reda. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Air mata masih membasahi pipinya, namun sorot matanya telah berubah. Keputusasaan yang tadi memenuhi matanya kini lenyap, digantikan oleh sesuatu yang lebih tua, lebih dingin, dan jauh lebih berbahaya. Kemarahan murni yang telah menemukan fokusnya. Mereka telah salah perhitungan. Mereka mengira mereka sedang menindas seekor domba yang penurut. Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja membangunkan seekor singa betina yang selama ini tertidur. Air mata di pipinya terasa mengering, menjadi lapisan garam yang mengkristal, seperti tekadnya yang kini telah membeku menjadi baja. Ia tidak akan menelepon Bima untuk mengadu. Ia tidak akan menangis di sudut terminal. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Ia menatap jam digital besar yang tergantung di dinding terminal. Pukul 10 pagi. Ia lalu melirik jam di ponselnya yang tergeletak di lantai. Pukul 10 lewat 1 menit. Ia mengambil ponsel itu, membersihkan layarnya dari debu. Ia menatap pantulan wajahnya di layar yang gelap. Seorang wanita dengan mata bengkak, namun dengan tatapan yang tajam dan tak tergoyahkan. Kalian memberiku penghinaan, bisiknya pada bayangannya sendiri. Aku akan memberimu pelajaran. Kalian menikmati pertunjukan ini selama 1 jam. Aku hanya butuh 15 menit untuk menulis babak penutupnya. Tekad itu memberinya kekuatan. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa ditemani oleh warisan kakeknya, oleh kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Dengan jari-jari yang kini stabil dan mantap, ia membuka daftar kontaknya. Ia melewati nama Bima, melewati nama teman-temannya, dan berhenti pada satu nama yang tersimpan dengan kode rahasia, Harun. Ia membuka aplikasi pesan, dan mengetik sebuah kalimat pendek yang akan menjadi aba-aba dimulainya sebuah badai. Pesan itu singkat, tanpa emosi, dan mutlak. Aktifkan protokol badai merah. Sekarang. Ratusan kilometer jauhnya, di sebuah kantor yang terletak di lantai tertinggi salah satu gedung pencakar langit di Jakarta, seorang pria parubaya bernama Harun sedang meninjau laporan pasar saham di layar komputernya. Ruangannya minimalis, didominasi oleh kaca dan baja, memberikan pemandangan kota yang terhampar luas di bawahnya. Harun adalah pria yang hidup dalam dunia angka dan strategi, seorang dalang keuangan yang kesetiaannya hanya untuk satu orang, Alina Adiwangsa, cucu dari mentor sekaligus sahabatnya. Ia telah menyaksikan Alina tumbuh dari seorang gadis kecil yang cerdas menjadi seorang wanita yang kuat, dan ia sangat menghormati keputusan Alina untuk menyembunyikan identitasnya demi mencari kehidupan yang tulus. Namun, ia juga selalu bersiaga, menunggu hari di mana perlindungan itu mungkin dibutuhkan. Hari itu akhirnya tiba.
Ponsel khususnya yang terletak di meja bergetar pelan, menampilkan notifikasi pesan. Hanya ada satu orang yang bisa mengirim pesan ke nomor itu. Harun membukanya. Matanya yang tenang membaca 5 kata yang tertera di layar. Aktifkan protokol badai merah. Sekarang. Tidak ada keraguan di wajah Harun. Tidak ada pertanyaan. Ia hanya menghela napas panjang, sebuah isyarat bahwa sebuah garis batas telah dilewati. Protokol badai merah adalah istilah sandi yang mereka ciptakan bertahun-tahun lalu. Itu bukanlah protokol untuk pertahanan. Itu adalah protokol pemusnahan, sebuah strategi bumi hangus yang hanya boleh diaktifkan dalam kondisi pengkhianatan atau serangan paling ekstrim terhadap kehormatan Alina. Ia segera meletakkan cangkir kopinya, memutar kursinya menghadap sebuah sistem komputer yang berbeda, yang layarnya masih hitam. Ia meletakkan ibu jarinya pada pemindai biometrik. Sistem itu menyala, menampilkan antarmuka yang bersih tanpa ikon, hanya sebuah baris perintah yang berkedip. Jari-jarinya menari di atas keyboard dengan kecepatan dan presisi yang menakutkan. Protokol itu memiliki 3 fase serangan digital yang diluncurkan secara simultan. Fase pertama, melumpuhkan fondasi. Targetnya adalah PT Jaya Makmur, perusahaan milik keluarga Hartono. Harun mengetik serangkaian perintah. Dalam hitungan detik, sebuah email resmi yang telah disiapkan sebelumnya secara otomatis dikirim dari server aman di Singapura ke seluruh jajaran direksi PT Jaya Makmur dan bank-bank kreditur mereka. Isinya dingin dan profesional, menyatakan bahwa Adiwangsa Holding, sebagai investor utama dan penjamin, menarik seluruh dana investasi, modal ventura, dan dukungan finansial dari PT Jaya Makmur, efektif pada saat itu juga. Alasan yang diberikan adalah pelanggaran berat terhadap klausul etika dan integritas yang tercantum dalam perjanjian investasi. Di saat yang sama, sistem secara otomatis membekukan jalur kredit darurat perusahaan, memotong akses mereka ke dana talangan. Fase kedua, memutus jalur pelarian. Targetnya adalah kekayaan pribadi keluarga Hartono. Dengan beberapa baris kode lagi, Harun mengirimkan perintah ke jaringan perbankan yang terafiliasi. Perintah itu memicu klausa, kerusakan reputasi, dalam perjanjian pinjaman pribadi dan bisnis Pak Hartono, yang secara otomatis membuat semua utang jangka pendeknya jatuh tempo, dan harus dibayar saat itu juga. Bersamaan dengan itu, sebuah perintah pembekuan dikirim untuk semua kartu kredit dan debit yang terhubung dengan rekening utama keluarga Hartono. Dinda yang sedang bersiap membeli tas mewah, Ibu Ratna yang berencana makan siang di restoran mahal, Pak Hartono yang mungkin ingin menggunakan kartu perusahaan, semua akses mereka ke uang plastik akan mati seketika. Fase ketiga, menyerang pusat kendali. Harun membuka file lain, berisi daftar Dewan Direksi PT Jaya Makmur. Ia tahu bahwa Pak Hartono memegang kendali karena dukungan finansial dari Adiwangsa Holding. Tanpa dukungan itu, posisinya sebagai CEO tidak ada artinya. Ini akan menjadi pukulan terakhir. Sementara itu, di bandara, Alina telah bangkit dari duduknya. Ia berjalan dengan tenang, melewati kerumunan orang yang tadi menatapnya dengan kasihan. Ia tidak lagi peduli pada mereka. Ia berjalan menuju sebuah kafe kecil di sudut terminal. Aroma kopi yang pekat menyambutnya. Americano, panas, tanpa gula, pesannya pada barista. Suaranya terdengar datar dan mantap. Sambil menunggu pesanannya, ponselnya bergetar. Sebuah panggilan dari Harun. Alina berjalan ke dekat jendela besar yang menghadap landasan pacu, menjauh dari keramaian, lalu menjawabnya. Bagaimana progresnya, Pak Harun? Tanyanya tanpa basa-basi. Fase 1 dan 2 telah dieksekusi, Nona Alina. Sistem mengonfirmasi bahwa email telah diterima dan notifikasi pembekuan telah dikirim. Saya mendeteksi ada kepanikan awal dari direktur keuangan mereka yang mencoba menghubungi bank, lapor Harun dengan suara profesionalnya yang khas. Bagus, jawab Alina sambil melihat sebuah pesawat lain lepas landas, melesat ke angkasa. Ia merasakan sedikit kelegaan, bukan karena balas dendam, tetapi karena ia telah mengambil kembali kendali. Ia tidak lagi menjadi korban, ia adalah penguasa takdirnya sendiri. Sekarang, bagian favoritku. Lanjutnya, matanya menyipit saat melihat kilau matahari di sayap pesawat. Lakukan panggilan ke seluruh anggota Dewan Direksi PT Jaya Makmur, kecuali Pak Hartono. Atur panggilan konferensi darurat dalam 10 menit ke depan. Agendanya, rapat luar biasa untuk membahas pemecatan CEO atas dasar penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan investor. Saya mau mereka semua tahu siapa yang baru saja menyelamatkan aset perusahaan dari manajemen yang korup dan tidak kompeten. Harun terdiam sejenak, terkesan dengan strategi Alina. Ini bukan sekadar penghancuran. Ini adalah pengambil alihan yang elegan. Perintah diterima, Nona. Saya akan mengaturnya, jawabnya.
Alina menutup telepon, mengambil kopinya yang sudah siap. Rasa pahit dari kopi hitam itu terasa pas di lidahnya, membersihkan sisa-sisa rasa manis palsu dari keluarga Hartono. Ia duduk menghadap jendela, menyesap kopinya perlahan, dan menunggu. Domino pertama telah jatuh. Kini ia hanya perlu menunggu untuk mendengar gemuruh dari semua domino lainnya yang akan segera runtuh. Di ruang keluarga yang megah, tawarnya Ibu Ratna dan Dinda terdengar memenuhi ruangan, memantul dari langit-langit tinggi dan lukisan-lukisan mahal di dinding. Mereka sedang merayakan kemenangan mereka. Di atas meja kopi dari marmer hitam, terhidang piring-piring kecil berisi kue-kue manis dan secangkir teh sore yang harum. Pak Hartono duduk di sofa tunggalnya yang besar, membaca koran bisnis dengan ekspresi puas. Ia baru saja menegaskan posisinya sebagai kepala keluarga, menunjukkan pada menantunya yang dianggap tidak tahu diri itu di mana tempatnya. Kemenangan ini terasa manis, seperti kue coklat yang sedang dinikmati Dinda. Aku tidak sabar menunggu teleponnya, kata Dinda sambil terkikik, ponselnya ada di genggaman. Pasti dia akan menangis-nangis, kebingungan di bandara. Mungkin dia akan menelepon Mas Bima, memohon untuk dijemput. Ibu Ratna menyesap tehnya dengan gerakan anggun, kelingkingnya terangkat. Biar saja. Biar dia tahu rasa. Menjadi bagian dari keluarga Hartono itu ada aturannya. Dia pikir dia siapa bisa bersikap seolah setara dengan kita, ujarnya dengan nada dingin. Ayah sengaja membiarkan dananya dikembalikan, biar dia tidak punya uang sama sekali untuk pulang. Benar-benar pelajaran yang setimpal. Dinda tertawa lagi, kali ini lebih keras. Ia sedang asyik membuka salah satu situs belanja online favoritnya. Sebuah merek tas ternama baru saja merilis koleksi terbatas mereka 10 menit yang lalu, dan Dinda tidak mau ketinggalan. Ia sudah mengincar tas kulit buaya berwarna merah marun itu selama berbulan-bulan. Aku mau beli tas ini, Bu. Sebagai hadiah karena sudah berhasil memberi pelajaran pada si miskin itu, katanya sambil menunjukkan layar ponselnya. Harganya setara dengan harga sebuah mobil LCGC. Ibu Ratna hanya mengangguk setuju. Beli saja, sayang. Kamu pantas mendapatkannya. Dengan semangat, Dinda menekan tombol, beli sekarang, memasukkan data kartu kredit platinumnya dengan cepat, lalu menekan tombol konfirmasi pembayaran. Ia menunggu notifikasi keberhasilan yang biasanya langsung muncul. Namun, yang muncul adalah sebuah tulisan merah yang menyebalkan, transaksi ditolak. Dinda mengerutkan kening. Loh, kok ditolak? Aneh sekali, gumamnya. Ia mencobanya lagi, memeriksa setiap digit angka yang ia masukkan. Hasilnya sama. Transaksi ditolak. Rasa kesal mulai menjalari dirinya. Kenapa sih ini? Limit kartu kreditku kan masih banyak sekali. Sementara Dinda sibuk dengan masalah sepelenya, ponsel Pak Hartono yang tergeletak di meja bergetar hebat. Bukan getaran biasa, melainkan panggilan darurat dari direktur keuangannya. Dengan sedikit rasa terganggu, Pak Hartono mengangkatnya. Ada apa, Bram? Saya sedang santai, sapanya dengan nada angkuh. Tapi suara di seberang sana terdengar panik, terengah-engah. Pak, gawat, Pak. Adiwangsa Holding, mereka menarik semua investasinya dari perusahaan kita. Nada santai di wajah Pak Hartono langsung lenyap. Ia duduk tegak. Apa maksudmu menarik investasi? Jangan bercanda, Bram. Mereka sudah menaikkan kontrak jangka panjang. Suaranya mulai meninggi, menarik perhatian Ibu Ratna. Saya tidak bercanda, Pak. Emailnya baru saja masuk 5 menit yang lalu. Semua dana ditarik, semua fasilitas kredit dibekukan. Mereka menggunakan klausul 7B, tentang pelanggaran etika dan integritas. Saya tidak mengerti apa maksudnya, Pak, tapi semua rekening perusahaan kita sekarang kosong. Kita lumpuh total. Pak Hartono merasakan darahnya surut dari wajahnya. Tangannya yang memegang telepon mulai gemetar. Tidak mungkin, tidak mungkin. Seolah petir menyambar di tempat yang sama 2 kali, sebuah email masuk ke ponsel Ibu Ratna. Pengirimnya adalah sekretaris dari klub arisan sosialita elit, Lingkaran Berlian, sebuah kelompok eksklusif yang menjadi puncak kebanggaan sosialnya. Dengan penasaran, ia membukanya. Matanya membelalak saat membaca isinya. Dengan hormat, Ibu Ratna Hartono. Melalui surat elektronik ini, kami dari Dewan Pengurus, Lingkaran Berlian, dengan berat hati memberitahukan bahwa keanggotaan Ibu kami tangguhkan untuk sementara waktu, efektif segera. Keputusan ini diambil setelah kami menerima laporan yang sangat mengkhawatirkan dari pihak perbankan mengenai integritas keuangan keluarga Ibu. Kami tidak bisa menoleransi adanya isu yang dapat mencoreng nama baik perkumpulan. Kami akan menghubungi Ibu kembali setelah ada kejelasan. Ponsel itu hampir jatuh dari tangannya.
Integritas keuangan? Laporan dari bank? Apa maksud semua ini? Ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Dikeluarkan dari surga sosialnya. Wajahnya pucat pasi. Kekacauan itu mencapai puncaknya. Dinda menjerit frustrasi karena semua kartu kreditnya tidak berfungsi. Ibu Ratna menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong, seolah dunianya baru saja berakhir. Dan Pak Hartono, ia sedang diteriaki oleh direktur keuangannya di telepon, berusaha memahami bagaimana kerajaannya bisa runtuh dalam hitungan menit. Di tengah kepanikan itu, ponsel Pak Hartono berdering lagi, menampilkan panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Namun di bawahnya ada keterangan, panggilan konferensi. Di saat yang sama, ia menerima pesan singkat dari sekretaris Dewan Direksi. Pak, mohon segera bergabung. Panggilan darurat dari seluruh Dewan. Merasa ini mungkin ada hubungannya dengan masalah investasi. Pak Hartono segera bergabung dalam panggilan itu, berharap bisa meredakan kepanikan Dewan. Selamat sore semuanya. Sapanya, berusaha terdengar tenang. Suasana di seberang sana terasa dingin. Suara yang menjawabnya bukanlah suara yang biasa ia dengar, melainkan suara wakil direktur utama, seorang pria tua yang dihormatinya. Hartono, sapa pria itu dengan nada datar tanpa basa-basi. Kami tidak akan berlama-lama. Kami, seluruh anggota Dewan Direksi, baru saja mendapat pemberitahuan resmi dari Adiwangsa Holding selaku pemegang saham mayoritas dan investor utama kita. Pak Hartono menahan napas. Pemberitahuan apa? Tanyanya dengan suara serak. Terdengar helaan napas berat dari seberang. Berdasarkan bukti penyalahgunaan kepercayaan dan tindakan yang merusak citra perusahaan, Adiwangsa Holding telah menggunakan hak absolut mereka. Hartono, Anda dipecat dari posisi CEO PT Jaya Makmur, efektif saat ini juga. Waktu seolah berhenti. Kata-kata itu menggantung di udara, tajam dan mematikan. Pak Hartono tidak bisa berkata-kata. Ponselnya terlepas dari genggamannya, jatuh ke karpet tebal tanpa suara. Ruangan yang tadinya penuh dengan tawa kemenangan, kini senyap, hanya menyisakan 3 orang dengan wajah pucat dan tatapan kosong, terdampar di tengah reruntuhan kerajaan mereka yang hancur lebur. Bima menyetir mobilnya dengan perasaan ganjil yang mengganjal di dalam dada. Percakapannya dengan Alina di bandara terus terngiang. Senyum tipis istrinya, pelukannya yang terasa sedikit berbeda, dan tatapan matanya yang sulit diartikan. Ia merasa bersalah. Ia tahu akhir pekan itu berat bagi Alina. Ia melihat lirikan tajam ibunya dan mendengar sindiran halus adiknya. Selama ini, ia selalu menenangkan Alina dengan janji-janji, dengan kata-kata seperti, sabar ya, atau, mereka hanya belum terbiasa. Kini, kata-kata itu terasa kosong dan memalukan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, sesampainya di rumah nanti, ia akan berbicara serius pada keluarganya. Ia akan menetapkan batas. Ia akan melindungi istrinya, sesuatu yang seharusnya sudah ia lakukan sejak lama. Di tengah lamunannya, ponselnya berdering keras. Itu dari Dinda. Bima tersenyum kecil, mengira adiknya mungkin mau meminta maaf. Ia salah besar. Mas Bima. Gawat, kartu kreditku semuanya diblokir. Aku tidak bisa belanja. Teriak Dinda dari seberang telepon, suaranya terdengar panik dan marah, bukan menyesal. Bima mengerutkan kening. Diblokir? Kenapa? Coba telepon bank. Sudah. Katanya ada masalah dengan rekening utama ayah. Ini aneh sekali, Mas. Sebelum Bima sempat menjawab, panggilan lain masuk. Kali ini dari ibunya. Ia segera menutup telepon Dinda. Halo, Bu? Suara di seberang adalah isak tangis histeris. Bima. Bima, tolong kami, Nak. Seseorang menghancurkan kita. Ayahmu. Ayahmu. Kalimatnya terputus-putus oleh tangisan. Ibu kenapa? Ayah kenapa? Tanya Bima, jantungnya mulai berdebar kencang. Belum sempat ibunya menjawab, ayahnya menelepon. Kepanikan Bima mencapai puncaknya. Ia menepikan mobilnya, lalu mengangkat panggilan dari ayahnya. Ayah, ada apa sebenarnya? Suara ayahnya terdengar serak dan penuh amarah. Ini semua gara-gara istrimu. Perempuan sialan itu. Dia pasti menggunakan guna-guna atau semacamnya. Sejak dia datang, semuanya jadi hancur. Tuduhan itu begitu tidak masuk akal sehingga Bima tidak tahu harus merespons bagaimana. Alina, perempuan lembut yang bahkan tidak pernah meninggikan suaranya? Bagaimana mungkin ia bisa menghancurkan bisnis ayahnya? Ayah bicara apa? Itu tidak mungkin, bantah Bima. Kamu tidak tahu apa-apa. Cepat pulang sekarang. Panggilan itu ditutup secara sepihak. Bima terduduk di kursi mobilnya,
bingung dan ketakutan. 3 panggilan telepon, 3 versi kepanikan yang berbeda, dan semuanya entah bagaimana menyalahkan Alina. Itu tidak masuk akal. Namun firasatnya mengatakan ada sesuatu yang sangat salah. Tanpa berpikir panjang, ia memutar balik mobilnya dan melaju kencang menuju rumah orang tuanya. Perasaan bersalahnya kini bercampur dengan rasa cemas yang mencekik. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ia tiba, pintu depan rumahnya terbuka lebar. Ia bisa mendengar suara teriakan dari dalam. Ia berlari masuk dan pemandangan di ruang keluarga membuatnya tertegun. Ayahnya berdiri di tengah ruangan, wajahnya merah padam karena marah, tangannya menunjuk-nunjuk ke arah Dinda dan ibunya yang sedang menangis di sofa. Ruangan itu tampak seperti baru saja diterjang badai. Ini semua salah kalian. Terutama kamu, Ratna, terlalu memanjakan anak ini dan terlalu meremehkan menantu kita. Lihat akibatnya sekarang, raung Pak Hartono. Ibu Ratna menangis semakin keras. Kenapa jadi salahku? Bukankah kamu yang paling setuju untuk memberinya pelajaran? Bima berdiri di ambang pintu, tak terlihat oleh mereka, mencoba mencerna percakapan itu. Memberi pelajaran? Pelajaran apa? Dan kemudian, Dinda, dalam puncak frustrasi dan ketakutannya, mengucapkan kalimat yang akan mengubah hidup Bima selamanya. Aku tidak peduli. Ini semua gara-gara ayah. Gara-gara ayah yang dari awal memaksa menikahkannya dengan Mas Bima hanya demi koneksi bisnis dari keluarganya yang ternyata tidak ada. Kalau saja Mas Bima menikah dengan anak pejabat itu, semua ini tidak akan terjadi. Hening. Kalimat Dinda menggantung di udara seperti vonis hukuman mati. Bagi Bima, kalimat itu adalah sebuah belati yang menancap tepat di jantungnya. Koneksi bisnis. Jadi itu alasannya. Pernikahannya, cintanya, hidupnya, semuanya didasari oleh perhitungan bisnis ayahnya yang gagal. Mereka tidak pernah benar-benar merestui cintanya pada Alina. Mereka hanya melihat Alina sebagai sebuah alat, sebuah jembatan emas yang ternyata rapuh. Seketika, semua kepingan puzzle yang selama ini mengganggunya menyatu dengan sempurna. Semua hinaan, semua sindiran, semua perlakuan dingin yang diterima Alina, semua itu bukan karena mereka tidak menyukai Alina, melainkan karena mereka kecewa Alina tidak bisa memberi mereka keuntungan seperti yang mereka harapkan. Rasa mual naik ke tenggorokan Bima. Ia melihat kembali semua kenangan selama 2 tahun terakhir dengan mata yang baru. Wajah sedih Alina saat cincinnya dihina, senyum paksanya saat gaunnya ditumpahi kuah, kesabarannya yang tak terbatas menghadapi semua perlakuan buruk itu. Dan ia, suaminya, hanya berdiri di sampingnya, memintanya untuk bersabar. Betapa pengecutnya dirinya. Ia merasakan gelombang rasa malu dan amarah yang begitu besar, bukan pada Alina, tetapi pada keluarganya dan pada dirinya sendiri. Ia menatap 3 orang di hadapannya. Ayahnya yang serakah, ibunya yang angkuh, dan adiknya yang manja. Wajah mereka kini terlihat asing, mengerikan, seperti monster yang selama ini bersembunyi di balik topeng keluarga. Ia tidak merasakan simpati sedikitpun atas bencana yang menimpa mereka. Ia hanya merasakan jijik. Mereka pantas mendapatkannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bima berbalik. Bima. Kamu mau kemana? Panggil ibunya, menyadari kehadirannya. Bima tidak menoleh. Ia terus berjalan keluar dari rumah itu, keluar dari kebohongan yang telah membesarkannya. Ia masuk ke dalam mobilnya, membanting pintunya hingga tertutup. Hanya ada satu nama di benaknya. Alina. Ia harus menemukan istrinya. Ia harus meminta maaf, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan sisa hidupnya. Ia menyalakan mesin mobil, dan dengan ban yang berdecit, ia melesat pergi, kembali ke bandara, meninggalkan reruntuhan keluarganya di belakang tanpa menoleh sedikitpun. Waktu terasa berjalan berbeda bagi Alina. Di luar, dunia berputar seperti biasa. Pesawat lepas landas, pengumuman menggema, orang-orang berlari mengejar jadwal mereka. Namun di dalam gelembung dunianya yang dingin dan tenang, waktu diukur bukan dengan detik, melainkan dengan langkah-langkah strategis yang ia ambil. 12 menit telah berlalu sejak ia mengirim pesan yang memulai segalanya. 12 menit yang meruntuhkan sebuah dinasti kecil yang dibangun di atas kesombongan. Kopi di cangkirnya tinggal setengah, sudah mulai mendingin. Ia memandang keluar jendela, bukan lagi pada pesawat, tetapi pada awan-awan putih yang berarak di langit biru yang tak terbatas. Di sanalah tempatnya, bukan di sini, terkurung dalam drama keluarga yang picik. Ia merasa sebuah kelegaan yang aneh, seolah beban yang selama 2 tahun ini ia panggul di pundaknya perlahan-lahan terangkat. Ia tidak merasa bahagia atau menang. Ia hanya merasa benar. Ia melakukan apa yang harus dilakukan untuk melindungi satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, kehormatannya.
Getaran ponsel di atas meja membuyarkan lamunannya. Nama Bima tertera di layar, berkedip-kedip dengan urgen. Ini adalah panggilan ke-15 darinya dalam 10 menit terakhir. Selama ini Alina mengabaikannya, memberinya ruang untuk mencerna kekacauan yang diciptakan oleh keluarganya sendiri. Tapi sekarang, ia merasa siap. Ia perlu mendengar suaranya. Ia perlu tahu di mana suaminya berdiri setelah badai ini menerpa. Dengan jari yang mantap, ia menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinganya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan di pihaknya disambut oleh suara napas yang terengah-engah dan panik dari seberang. Alina, ya Tuhan, akhirnya kamu angkat. Kamu di mana? Kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi sebenarnya? Keluargaku, mereka semua gila. Suara Bima terdengar putus asa, campuran antara kebingungan, ketakutan, dan rasa bersalah yang kental. Alina tetap diam, membiarkan Bima menumpahkan semua kepanikannya. Ia bisa mendengar suara klakson mobil dan drum mesin di latar belakang, menandakan Bima sedang berada di jalan, mungkin sedang mengebut. Ayah menyalahkanmu, ibu menangis, Dinda berteriak-teriak. Aku tidak mengerti apa-apa, Al. Tolong, katakan padaku kamu baik-baik saja. Mohon Bima. Alina akhirnya membuka mulutnya. Suara yang keluar bukanlah suara istrinya yang lembut dan hangat yang biasa Bima dengar. Suara itu terdengar asing, dingin seperti es, dan berjarak ribuan mil. Aku baik-baik saja, Mas Bima. Panggilan formal, Mas Bima, itu seperti sebuah tamparan. Bima terdiam sejenak. Al, kenapa suaramu begitu? Kamu marah padaku, kan? Aku tahu aku salah. Aku seharusnya melindungimu. Aku minta maaf. Aku, Alina memotongnya, tidak tertarik mendengar permintaan maaf yang terasa prematur. Kemarahan adalah emosi yang butuh energi. Aku sedang tidak punya energi untuk itu, katanya datar. Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Di mana posisimu sekarang? Pertanyaan itu membuat Bima bingung. Posisiku? Aku di jalan. Aku sedang kembali ke bandara untuk menemuimu. Aku meninggalkan mereka semua, Al. Aku tidak peduli lagi dengan mereka. Aku hanya peduli padamu. Pernyataan itu, yang seharusnya membuat hati Alina menghangat, kini terasa hambar. Sudah terlambat. Bukan itu yang aku maksud, sahut Alina dengan nada yang lebih dingin. Aku bertanya, di mana posisimu dalam hidup ini? Apa kamu masih berdiri di bawah bayang-bayang keluarga Hartono, atau kamu siap untuk berdiri di atas kakimu sendiri? Bima terdiam, mencoba mencerna pertanyaan yang berat itu. Aku memilihmu, Al. Tentu saja aku memilihmu. Alina tersenyum tipis, senyum yang tidak mengandung kebahagiaan. Bagus. Kalau begitu, aku punya kabar baik. Aku baru saja membantumu untuk memulai hidup baru itu. Sebelum Bima sempat bertanya apa maksudnya, Alina melanjutkan dengan kalimat yang akan menghantui suaminya selama sisa perjalanannya. Kalau kamu bertanya aku sedang di mana, aku sedang sibuk. Aku sedang membeli rumah baru, Mas. Mungkin kamu tahu alamatnya. Jalan Cendana nomor 12. Klik. Alina menutup teleponnya, membiarkan Bima tergantung dalam kebingungan yang mutlak. Jalan Cendana nomor 12 adalah alamat rumah orang tuanya, rumah tempat ia dibesarkan. Alina meletakkan ponselnya. Waktu menunjukkan 14 menit telah berlalu. 1 menit tersisa untuk pukulan terakhir, pukulan yang paling personal. Ia tidak lagi menghubungi Harun. Untuk urusan ini, ia perlu menghubungi seseorang dari masa lalunya. Seseorang yang terhubung langsung dengan warisan kakeknya. Ia menekan nomor pengacara tua keluarganya, seorang pria bijak yang sudah ia anggap seperti pamannya sendiri. Halo, Paman, sapanya dengan suara yang kini sedikit lebih hangat, penuh hormat. Alina, nak, ada apa? Tumben sekali kamu menelepon di jam kerja, jawab suara ramah di seberang sana. Aku butuh bantuan Paman, kata Alina langsung ke intinya. Surat kuasa absolut yang pernah kakek berikan pada Paman untukku, apakah masih berlaku? Pengacara itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan serius. Tentu saja. Surat kuasa itu memberimu kendali penuh atas semua aset Adiwangsa. Kenapa? Alina menatap bayangannya di kaca jendela kafe. Paman tahu properti di Jalan Cendana nomor 12. Rumah keluarga Hartono? Tentu saja aku tahu. KPR mereka ada di Bank Swadana, kita punya saham signifikan di sana. Sempurna, bisik Alina. Paman, tolong gunakan dana darurat dari perusahaan saya. Saya mau Paman membeli lunas seluruh sisa KPR rumah itu dari bank. Sekarang juga. Bukan menyita. Saya mau membelinya.
Pindahkan kepemilikan aset itu atas nama perusahaan induk saya. Saya mau surat kepemilikan digitalnya sudah ada di email saya sebelum 15 menit berlalu. Pengacara itu terdiam cukup lama, mencerna perintah yang luar biasa itu. Ia mengenal Alina sejak kecil. Ia tahu ada sesuatu yang sangat besar telah terjadi. Ia tidak bertanya apa sebabnya. Ia hanya bertanya, "Kamu yakin, Nak?" "Saya tidak pernah seyakin ini seumur hidup saya, Paman," jawab Alina. Suaranya tidak menyisakan ruang untuk keraguan. "Baiklah. Anggap saja sudah beres." Panggilan itu berakhir. Tepat saat itu, jam di dinding terminal menunjukkan pukul 10:15 menit. 15 menit. Waktunya habis. Alina menghabiskan sisa kopinya dalam satu tegukan. Tepat saat ia meletakkan cangkirnya, ponselnya bergetar. Sebuah email masuk dari kantor pengacaranya. Subjeknya, akta jual beli, Jalan Cendana 12. Di dalamnya terlampir sebuah dokumen PDF yang secara hukum menyatakan bahwa rumah tempat ia dihina, rumah tempat ia dibuat merasa tidak berharga, kini adalah miliknya. Panggung telah disiapkan. Tirai akan segera ditutup. Rumah di Jalan Cendana nomor 12 terasa seperti sebuah mausoleum. Keheningan yang berat dan menyesakan menyelimuti ruangan, setelah Bima pergi dengan decitan ban mobil yang terdengar seperti jeritan. 3 orang yang tersisa di dalamnya bergerak seperti bayangan. Pak Hartono terduduk lemas di sofanya, tatapannya kosong, dasinya yang mahal kini terasa seperti jerat di lehernya. Ia seperti seorang raja yang baru saja menyaksikan istananya terbakar habis di depan matanya. Ibu Ratna, yang tangis histerisnya sudah mereda, kini hanya menyisakan isakan-isakan kecil yang menyedihkan. Riasan mahalnya luntur, memperlihatkan wajah seorang wanita tua yang ketakutan dan kalah. Keangkuhan yang selama ini menjadi perisainya telah hancur berkeping-keping. Dan Dinda, ia meringkuk di sudut sofa, memeluk bantal erat-erat seolah itu bisa melindunginya dari bencana yang tak terlihat. Ponselnya tergeletak di sampingnya, layarnya gelap, tak berguna seperti bongkahan plastik mahal. Mereka tidak hanya kehilangan uang dan jabatan. Mereka baru saja kehilangan Bima. Dan kehilangan itu terasa lebih menyakitkan, lebih final. Mereka terperangkap dalam neraka pribadi mereka masing-masing, meratapi nasib mereka dalam kebisuan. Tiba-tiba, keheningan itu pecah. Bukan oleh suara tangisan atau teriakan, melainkan oleh 3 suara elektronik yang berbunyi hampir bersamaan. Ting, ting, ting. Suara notifikasi pesan masuk dari ponsel mereka masing-masing. Dalam keadaan normal, itu adalah suara yang biasa. Tapi sekarang, di tengah kehancuran ini, suara itu terdengar seperti lonceng kematian. Dengan tangan gemetar, mereka bertiga meraih ponsel mereka. Sumber notifikasi itu sama untuk ketiganya. Sebuah pesan resmi dari bank tempat mereka mengambil pinjaman rumah. Ada firasat buruk yang merayap di benak Pak Hartono. Mungkin bank menagih cicilan. Mungkin mereka mengancam penyitaan. Tapi apa yang ia baca jauh lebih buruk dari itu. Pesan itu singkat, dingin, dan penuh dengan jargon perbankan yang membingungkan namun intinya sangat jelas. Pemberitahuan resmi. Dengan hormat kami sampaikan bahwa fasilitas kredit pemilikan rumah, KPR, Anda dengan nomor referensi 220458117, atas properti di Jalan Cendana nomor 12 telah dilunasi secara penuh pada hari ini, tanggal 13 Oktober 2025. Dengan pelunasan ini, seluruh kewajiban Anda telah selesai dan kepemilikan aset properti secara sah telah berpindah tangan ke pihak pelunas, yaitu PT Adiwangsa Sentosa. Pak Hartono membaca pesan itu 3 kali. Dilunasi? Berpindah tangan? Apa maksudnya ini? Siapa yang melunasi utang rumahnya? Dan siapa itu PT Adiwangsa Sentosa? Nama itu terdengar asing. Kalian dapat pesan yang sama? Tanyanya dengan suara serak. Ibu Ratna dan Dinda mengangguk lemah, wajah mereka sama-sama dipenuhi kebingungan. Siapa itu Adiwangsa Sentosa? Isak Ibu Ratna. Apa mereka menyita rumah kita? Dinda, yang paling cepat berpikir di antara mereka bertiga dalam situasi seperti ini, langsung membuka mesin pencari di ponselnya. Jari-jarinya yang gemetar mengetik nama perusahaan itu, PT Adiwangsa Sentosa. Hasil pencarian muncul seketika. Itu adalah sebuah perusahaan holding swasta raksasa dengan portofolio investasi di bidang properti, perbankan, dan teknologi. Sebuah perusahaan yang sangat tertutup dan jarang terekspos media. Ada tautan menuju situs web resmi perusahaan. Dengan jantung berdebar kencang, Dinda menekannya. Situs web itu terbuka, menampilkan desain yang elegan dan profesional. Ada beberapa menu, tentang kami, portofolio, jajaran direksi. Rasa penasaran yang mengerikan mendorong Dinda untuk menekan menu, jajaran direksi.
Halaman itu memuat beberapa foto profil profesional, lengkap dengan nama dan jabatan. Ada beberapa wajah pria dan wanita parubaya yang tampak asing. Dinda menggulir ke bawah, mencari nama pimpinan tertinggi, pemiliknya. Dan di sana, di posisi paling atas, di bawah judul, President Director Principal Owner, ada sebuah foto yang membuat darah di tubuh Dinda serasa membeku. Fotonya adalah foto seorang wanita muda yang menatap lurus ke kamera. Tatapannya tajam, penuh percaya diri, dengan senyum tipis yang menyeratkan kekuatan absolut. Rambutnya ditata rapi, dan ia mengenakan setelan bisnis berwarna gelap yang sangat berkelas. Wanita di dalam foto itu adalah orang yang sangat mereka kenal. Orang yang baru beberapa jam lalu mereka hina sebagai gembel dan miskin. Orang yang mereka jebak di bandara. Wanita itu adalah Alina. Di bawah fotonya, tertera nama lengkapnya, Alina Adiwangsa. Dinda merasakan napasnya tercekat di tenggorokan. Ia tidak bisa bersuara. Ponsel itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk pelan. Ia hanya bisa menunjuk layar ponsel yang tergeletak itu, matanya membelalak ngeri. Ibu Ratna dan Pak Hartono, melihat reaksi putrinya, segera mendekat dan melihat ke layar ponsel itu. Waktu seolah melambat saat mereka melihat foto dan nama itu. Kebenaran yang mustahil itu menghantam mereka seperti sebuah truk. Alina Adiwangsa. Menantu perempuan sederhana yang mereka pandang sebelah mata. Gadis yatim piatu yang mereka anggap tidak punya apa-apa. Ternyata selama ini adalah seorang ratu yang menyamar, seorang raksasa yang bersembunyi di balik topeng kesederhanaan. Semua investasi, semua kemudahan bisnis, semua kemewahan yang mereka nikmati, ternyata berasal darinya. Mereka tidak sedang menghina menantu miskin. Mereka sedang menghina sumber kehidupan mereka sendiri. Dan tepat di puncak kengerian itu, saat mereka bertiga masih membeku dalam keterkejutan, ponsel Dinda yang tergeletak di lantai menyala sekali lagi. Sebuah notifikasi pesan terakhir muncul di layarnya yang sudah retak. Pesan dari Alina. Seolah tahu mereka semua sedang melihat, pesan itu tampil di layar kunci, bisa dibaca oleh semua orang. Pesan itu adalah paku terakhir di peti mati mereka. Oh ya, PT Adiwangsa Sentosa adalah perusahaan warisan dari kakek gembelku. Selamat tinggal di jalanan. Aku sudah pesankan taksi untuk kalian. Jangan lupa beri rating bintang 5. Itu adalah batasnya. Pak Hartono terhuyung mundur, ambruk ke sofanya, napasnya tersengal-sengal seolah baru saja dipukul di ulu hati. Dinda mengeluarkan suara rintihan tertahan, seperti binatang yang terluka. Dan Ibu Ratna, wanita yang harga dirinya setinggi langit, matanya memutih dan tubuhnya terkulai lemas. Ia pingsan, jatuh ke lantai karpet yang tebal, terkapar tak berdaya di tengah runtuhan dunianya yang megah. Bima berlari menembus keramaian bandara seperti orang kesetanan. Ia tidak peduli pada tatapan aneh orang-orang atau senggolan kasar yang ia terima. Pikirannya hanya terfokus pada satu hal, menemukan Alina. Setiap sudut terminal yang ia lewati terasa menyakitkan. Membayangkan istrinya terdampar di sini, sendirian dan dipermalukan. Rasa bersalah menggerogoti hatinya seperti asam, membakar setiap pembuluh darahnya. Ia adalah suaminya, pelindungnya, namun ia telah gagal total. Ia membiarkan serigala-serigala yang ia sebut keluarga mengoyak wanita yang paling ia cintai. Ia memeriksa setiap ruang tunggu, setiap kafe, matanya dengan panik mencari sosok Alina. Namun ia tidak ada dimanapun. Keputusasaan mulai merayapinya. Apakah Alina sudah pergi? Apakah ia sudah terlambat? Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Tiket Alina adalah tiket kelas ekonomi, tapi mungkin saja, dengan semua kegilaan yang terjadi, mungkin saja ada tempat lain yang belum ia periksa. Ia berlari menuju area keberangkatan premium, menuju sebuah pintu berukir kayu dengan plakat perak bertuliskan, Garuda Indonesia Business Lounge. Dengan napas tersengal, ia mendekati resepsionis. Maaf, Mbak, saya mencari istri saya, namanya Alina. Petugas itu tersenyum sopan. Mohon maaf, Pak, area ini hanya untuk penumpang kelas bisnis. Bima hendak memohon, ketika petugas itu melihat ke dalam dan matanya menangkap sesuatu. Oh, sepertinya Nyonya Alina sedang menunggu Bapak. Silakan masuk. Jantung Bima serasa berhenti berdetak. Ia diizinkan masuk. Ia melangkah melewati pintu itu dan dunianya seolah berubah. Di luar adalah terminal yang bising dan kacau. Di dalam sini, suasananya tenang, mewah, dan damai. Karpet tebal meredam suara langkah kaki, alunan musik instrumental yang lembut mengalir dari pengeras suara tersembunyi, dan aroma kopi premium serta wangi bunga lili memenuhi udara. Dan di sana,
Di salah satu sofa kulit berwarna krem yang menghadap jendela raksasa dengan pemandangan landasan pacu, duduklah Alina. Kontras antara penampilan Bima dan Alina begitu mencolok. Bima tampak kacau, kemejanya kusut, rambutnya berantakan, dan matanya merah. Sementara Alina, ia terlihat sangat tenang. Ia telah berganti pakaian. Gaun katunnya yang ternoda kini digantikan oleh sebuah blus sutra berwarna biru tua, dan celana panjang putih yang elegan. Di sampingnya ada sebuah tas tangan dari merek yang bahkan Dinda pun hanya bisa memimpikannya. Ia sedang menyesap teh dari cangkir porselen, gerakannya anggun dan terkendali. Ia bukan lagi Alina yang sederhana. Di hadapan Bima kini adalah Alina Adiwangsa, seorang ratu yang duduk di singgasananya. Alina melihat Bima mendekat. Ia tidak tersenyum. Ia hanya meletakkan cangkirnya dan menatap lurus ke arah suaminya. Matanya yang indah kini terlihat dingin dan tak terbaca. Bima berhenti beberapa langkah di hadapannya. Semua kata-kata yang sudah ia siapkan di sepanjang perjalanan kini lenyap dari kepalanya. Melihat Alina yang begitu berbeda, begitu berkuasa, membuatnya sadar betapa dalam jurang yang telah tercipta di antara mereka. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Dengan lutut yang terasa lemas, Bima menjatuhkan dirinya, bersujud di lantai marmer yang dingin di hadapan istrinya. Beberapa kepala di lounge itu menoleh kaget, namun Bima tidak peduli. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah. Alina, maafkan aku, isaknya, suaranya pecah. Aku tidak tahu apa-apa, tapi itu bukan alasan. Itu tidak bisa jadi alasanku. Aku salah. Aku buta. Aku pengecut karena membiarkan mereka menyakitimu selama ini. Aku seharusnya melindungimu sejak hari pertama, tapi aku tidak melakukannya. Alina tetap diam, matanya tidak berkedip. Ia membiarkan Bima mengeluarkan semua penyesalannya. Aku baru saja mendengar semuanya di rumah. Lanjut Bima di sela isak tangisnya. Aku mendengar alasan mereka merestui kita. Rasanya seperti seluruh hidupku adalah sebuah kebohongan. Tapi cintaku padamu tidak pernah bohong, Al. Itu satu-satunya hal yang nyata dalam hidupku. Dan aku telah menghancurkannya. Ia mengangkat kepalanya, menatap Alina dengan mata yang memerah dan penuh permohonan. Aku tidak akan memintamu untuk memaafkan keluargaku. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Aku bahkan tidak tahu apakah aku pantas dimaafkan. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak peduli dengan uang, dengan perusahaan, atau dengan rumah itu. Semua itu tidak ada artinya. Hartaku satu-satunya di dunia ini adalah kamu, Al. Dan aku sudah kehilangannya. Kata-katanya tulus, mengalir dari relung hatinya yang paling dalam. Ini bukanlah Bima anak manja yang penurut. Ini adalah seorang pria yang hancur, yang akhirnya menemukan prioritasnya setelah kehilangan segalanya. Alina menatap suaminya yang bersujud di kakinya untuk waktu yang lama. Di dalam dirinya, badai emosi berkecamuk. Ada sisa-sisa cinta, ada kekecewaan yang mendalam, ada kemarahan, dan ada juga sedikit rasa iba. Ia telah melihat sisi terburuk dari kelemahan Bima, tetapi di sini, di titik nol ini, ia mungkin juga melihat sisi terbaik dari penyesalannya. Perlahan, ia mengulurkan tangannya. Bukan untuk membantu Bima berdiri, melainkan untuk menunjukkan 2 lembar tiket yang ada di genggamannya. 2 tiket pesawat, untuk 2 penerbangan yang berbeda. Aku punya 2 tiket, kata Alina, suaranya masih terdengar datar, namun tidak lagi sedingin es. Yang satu, tiket kelas utama ke Jakarta. Kamu bisa kembali ke sana, mencoba membereskan kekacauan keluargamu, mencoba membangun kembali apa yang tersisa dari nama Hartono. Kamu bisa memilih untuk tinggal dan menghadapi masa lalumu. Ia berhenti sejenak, lalu mengangkat tiket yang kedua. Dan yang ini, tiket ke Singapura. Untuk memulai hidup yang benar-benar baru. Dari nol, tanpa nama besar Adiwangsa, tanpa bayang-bayang Hartono. Hanya kita berdua, sebagai 2 orang biasa yang mencoba membangun masa depan. Ia meletakkan kedua tiket itu di meja kopi di antara mereka. Pilihan itu terhampar dengan jelas. Masa lalu atau masa depan. Penebusan atau permulaan. Ia menatap Bima, yang masih berlutut, dan memberikan ujian terakhirnya. Pesawat kita akan berangkat sebentar lagi, Mas. Kamu ikut, atau tinggal bersama mereka? Bima menatap 2 tiket yang tergeletak di atas meja kaca itu. 1 tiket mewakili dunia yang baru saja runtuh, sebuah dunia yang penuh dengan kebohongan, keserakahan, dan rasa sakit. Tiket lainnya adalah sebuah lompatan ke dalam ketidakpastian, sebuah janji akan masa depan yang harus ia bangun dengan tangannya sendiri, tetapi bersama wanita yang ia cintai. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam benaknya. Tanpa ragu,
Ia mengulurkan tangannya yang gemetar dan mengambil tiket menuju Singapura. Ia bahkan tidak melirik tiket ke Jakarta. Ia menggenggam tiket itu erat-erat, seolah itu adalah tali penyelamat terakhirnya. Ia kemudian mengangkat kepalanya, menatap Alina dengan sorot mata yang penuh dengan keputusan dan kelegaan. "Aku ikut denganmu," katanya dengan suara serak namun tegas. "Kemanapun kamu pergi, aku akan memulai dari manapun, selama itu bersamamu." Sebuah senyum yang sangat tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibir Alina. Itu bukanlah senyum kemenangan, melainkan senyum kelegaan. Ia akhirnya berdiri. "Kalau begitu, ayo, pesawat kita akan segera berangkat." Perjalanan dari lounge menuju gerbang keberangkatan terasa berbeda. Bima berjalan di samping Alina, bukan lagi sebagai suami yang lalai, melainkan sebagai seorang partner yang setara. Ia menarik koper Alina, menolak saat Alina mencoba mengambilnya. Itu adalah gestur kecil, namun syarat makna. Ia ingin melayani, ingin melindungi, ingin menebus semua kelalaiannya di masa lalu. Mereka menaiki pesawat dan disambut dengan hormat oleh awak kabin. Mereka diantar menuju kabin kelas utama yang mewah dan privat. Saat mereka duduk di kursi kulit yang empuk, Bima meraih tangan Alina dan menggenggamnya erat. Ia tidak melepaskannya, seolah takut jika ia melepaskannya, Alina akan menghilang. Saat pesawat mulai bergerak perlahan di landasan pacu, Bima akhirnya berbicara. "Terima kasih, Al," bisiknya. "Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua." Alina menoleh padanya. "Ini bukan kesempatan kedua, Bima. Ini adalah kesempatan pertama. Untuk kita memulai semuanya dengan benar. Dengan kejujuran, tanpa ada rahasia." Pesawat itu akhirnya lepas landas, melesat naik menembus awan, meninggalkan kota yang penuh dengan kenangan pahit di bawah sana. Di bawah sana, di sebuah rumah yang kini terasa asing, sebuah keluarga sedang menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Karma yang mereka terima bukanlah kemiskinan total dalam sekejap. Karma mereka jauh lebih halus dan jauh lebih menyakitkan. Mereka tidak hanya kehilangan harta dan status. Mereka kehilangan harga diri. Mereka kehilangan putra yang selama ini mereka coba kendalikan. Mereka ditinggalkan dengan kehampaan, dipaksa untuk menghadapi cerminan diri mereka yang sebenarnya. Orang-orang yang picik dan kosong. Saat pesawat telah mencapai ketinggian jelajah yang stabil dan tanda kenakan sabuk pengaman telah padam, ponsel Alina bergetar. Sebuah pesan dari Harun. "Nona Alina, semua aset atas nama keluarga Hartono telah berhasil dibekukan dan proses likuidasi telah dimulai. Perkiraan nilai totalnya sangat signifikan. Apa instruksi Anda selanjutnya mengenai dana tersebut?" Bima, yang melihat pesan itu dari sudut matanya, hanya bisa menelan ludah. Skala kekuasaan istrinya masih terasa surreal baginya. Alina terdiam sejenak, menatap keluar jendela ke hamparan awan yang menyerupai lautan kapas putih. Ia berpikir sejenak, bukan tentang balas dendam, tetapi tentang keadilan. Jari-jarinya kemudian dengan tenang mengetik pesan balasan. "Pak Harun, tolong jual semua aset tersebut. Setelah semua utang dan pajak lunas, bagi sisa hasilnya menjadi 2 bagian yang sama." Harun di seberang sana langsung membalas. "Baik, Nona. Setengah bagian pertama akan dialokasikan kemana?" Alina tersenyum tipis. "Sumbangkan seluruhnya ke Yayasan Panti Asuhan dan Beasiswa untuk anak-anak kurang mampu atas nama mendiang kakek saya." "Perintah diterima, Nona. Lalu, bagaimana dengan setengah bagian sisanya? Apakah akan dimasukkan ke rekening Nona?" tanya Harun. Disinilah letak keadilan menurut Alina. Ia mengetik pesan terakhirnya, pesan yang menjadi vonis akhir bagi keluarga Hartono. "Tidak. Berikan setengah sisa itu pada keluarga Hartono. Jumlahnya tidak akan banyak, tapi cukup untuk mereka memulai hidup baru yang sederhana di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Cukup untuk hidup pas-pasan, seperti kehidupan yang selama ini selalu mereka hina." Harun membalas dengan satu kata, "Kenapa, Nona?" Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sama yang ada di benak Bima. Kenapa masih memberi mereka sesuatu setelah semua yang mereka lakukan? Alina menoleh pada Bima, seolah menjawab pertanyaan mereka berdua. Ia lalu mengetik balasannya pada Harun. Karena balas dendam terbaik bukanlah membuat mereka melarat. Balas dendam terbaik adalah memaksa mereka untuk menjalani kehidupan yang selalu mereka rendahkan, setiap hari selama sisa hidup mereka. Biarkan mereka belajar arti kerja keras dan kerendahan hati yang sesungguhnya. Setelah mengirim pesan itu, Alina melakukan satu hal terakhir. Ia mematikan ponselnya, memutus hubungan terakhirnya dengan masa lalu yang kelam itu. Ia lalu menyandarkan kepalanya di bahu Bima, merasakan kehangatan yang sudah lama ia rindukan.
Mereka tidak berbicara lagi. Mereka hanya duduk dalam keheningan yang nyaman, menatap cakrawala yang tak berujung di depan mereka. Mereka tidak hanya terbang menuju Singapura. Mereka terbang menuju kehidupan baru, sebuah kanvas kosong yang akan mereka lukis bersama. Dan kali ini, mereka akan melukisnya dengan warna-warni kejujuran, rasa hormat, dan cinta yang telah teruji oleh badai. 2 tahun telah berlalu. Di sebuah apartemen yang lapang di ketinggian salah satu gedung di Marina Bay Sands, Singapura, aroma kopi yang baru diseduh bercampur dengan wangi roti panggang, menciptakan kehangatan yang kontras dengan pemandangan kota yang modern dan gemerlap di balik jendela kaca yang terbentang dari lantai ke langit-langit. Alina Adiwangsa, dengan rambut yang diikat seadanya dan mengenakan piyama sutra yang nyaman, sedang mengoleskan selai pada roti panggangnya. Di seberang meja bar dapur yang terbuat dari pualam putih, Bima sedang menuangkan kopi ke dalam 2 cangkir. Tidak ada lagi jejak kerapuhan atau kebingungan di wajahnya. Ia tampak lebih dewasa, lebih tenang, dengan sorot mata yang memancarkan kepercayaan diri yang ia bangun sendiri. Ia tidak lagi mengenakan setelan mahal warisan ayahnya. Pagi ini, ia hanya memakai kaos oblong sederhana dan celana pendek. Namun ia terlihat lebih berwibawa dari sebelumnya. Klien dari Jepang itu akhirnya setuju dengan proposal kita, kata Bima sambil meletakkan secangkir kopi di depan Alina. Mereka terkesan dengan model bisnis kita yang berfokus pada keberlanjutan. Ini akan menjadi proyek terbesar kita sejauh ini. Alina tersenyum tulus, senyum yang kini selalu mencapai matanya. Sudah kubilang mereka akan setuju. Ide-idemu brilian, Mas. Kamu tidak hanya menjual produk, kamu menjual integritas. Itu langkah sekarang. Bima tersenyum balik, meraih tangan istrinya dan mengecupnya. Setelah mereka pindah ke Singapura, Bima menolak semua tawaran untuk bekerja di salah satu anak perusahaan Adiwangsa. Ia bersikeras untuk memulai dari nol. Dengan sisa tabungan pribadinya dan pinjaman kecil dari bank, ia mendirikan sebuah firma konsultan bisnis kecil yang berfokus membantu usaha kecil dan menengah untuk menerapkan praktik bisnis yang etis dan ramah lingkungan. Perusahaannya, yang hanya memiliki 3 orang karyawan, tumbuh perlahan namun pasti, dibangun di atas reputasi dan kerja kerasnya sendiri. Ia akhirnya menjadi pria yang ia inginkan, berdiri di atas kakinya sendiri. Bagaimana dengan jadwalmu hari ini? Tanya Bima. Pagi ini ada rapat dewan direksi, membahas ekspansi ke Vietnam. Siangnya, aku ada kunjungan ke lokasi yayasan pendidikan anak yang kita danai di Jurong West, jawab Alina sambil menggigit roti panggangnya. Sejak mengambil alih kendali penuh PT Adiwangsa Sentosa, Alina mengubah wajah perusahaan. Ia tidak lagi bersembunyi. Ia menjadi seorang pemimpin yang dihormati, dikenal karena ketajaman bisnisnya sekaligus kedermawanannya. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjalankan program-program sosial yang signifikan. Ia adalah bukti hidup bahwa kekuatan dan kebaikan bisa berjalan beriringan. Mereka menghabiskan sarapan mereka dengan obrolan ringan tentang pekerjaan, rencana akhir pekan, dan hal-hal kecil lainnya yang membangun sebuah kehidupan. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi kata-kata yang tak terucap. Hubungan mereka kini adalah sebuah kemitraan yang sejati, dibangun di atas puing-puing masa lalu yang telah mereka tinggalkan jauh di belakang. Siang harinya, setelah rapat dewan direksi yang berjalan lancar, Alina duduk sendirian di kantornya yang luas. Kantor itu tidak dipenuhi dengan kemewahan yang mencolok, melainkan dengan karya seni kontemporer dan rak-rak buku yang tinggi. Dari jendelanya, ia bisa melihat kapal-kapal tanker yang bergerak perlahan di Selat Singapura. Ia baru saja menyelesaikan panggilan video dengan Harun di Jakarta. Mereka membahas laporan kuartalan dan beberapa strategi investasi baru. Saat panggilan itu hendak berakhir, Harun berdeham pelan. Nona, seperti biasa, laporan triwulanan mengenai keluarga Hartono sudah saya kirimkan ke email pribadi Anda. Alina menghela napas pelan. Ini adalah sebuah ritual. Setiap 3 bulan sekali, Harun akan mengirimkan laporan singkat tanpa diminta, sebuah pembaruan tentang kehidupan keluarga yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Awalnya ia ragu untuk membacanya, namun Harun bersikeras bahwa sebagai pemilik aset yang secara tidak langsung masih menopang mereka, ia berhak tahu. Itu bukan lagi tentang balas dendam, melainkan tentang tanggung jawab. Terima kasih, Pak Harun, jawab Alina singkat, lalu menutup panggilan itu. Ia membuka email pribadinya. Subjeknya hanya bertuliskan, laporan kuartalan Q3, Haji dengan sekali klik, dokumen itu terbuka. Isinya adalah rangkuman kehidupan yang telah berubah 180 derajat. Dokumen itu dilengkapi beberapa foto yang diambil dari jarak jauh, buram namun cukup jelas. Foto pertama adalah sebuah rumah kontrakan sederhana di daerah pinggiran Jakarta, dengan cat dinding yang mulai mengelupas dan halaman sempit yang ditumbuhi rumput liar. Di terasnya,
Terlihat seorang pria tua kurus sedang duduk di kursi plastik, menatap kosong ke jalanan yang ramai. Pria itu adalah Pak Hartono. Laporan itu menyebutkan bahwa ia menghabiskan sebagian besar harinya seperti itu. Beberapa kali ia mencoba melamar pekerjaan, namun tidak ada perusahaan yang mau menerima mantan CEO yang dipecat secara tidak hormat. Kebanggaannya yang dulu setinggi gunung kini telah terkikis habis. Hanya menyisakan penyesalan yang bisu dan tatapan mata yang hampa. Foto kedua menunjukkan seorang wanita parubaya dengan daster dan kerudung sederhana sedang berada di pasar tradisional. Wajahnya tampak lelah dan jauh lebih tua dari usianya. Ia sedang menawar harga sayuran dengan seorang pedagang. Wanita itu adalah Ibu Ratna. Dunia sosialita dan kemewahan telah lenyap tanpa jejak. Kehidupannya kini berputar di antara dapur, pasar, dan pekerjaan rumah tangga. Tangannya yang dulu terawat dengan manikur mahal kini kasar, karena mencuci piring dan pakaian. Ia belajar hidup dengan uang yang terbatas, setiap hari dipaksa untuk melakukan hal-hal yang dulu ia anggap rendah. Laporan itu juga menyebutkan bahwa ia tidak lagi memiliki teman. Lingkaran sosialitanya telah mengucilkannya begitu mereka jatuh miskin. Ia kini hidup dalam kesunyian yang ia ciptakan sendiri. Foto terakhir adalah foto yang paling menyedihkan. Dinda, yang dulu selalu tampil modis dengan barang-barang bermerek, kini terlihat di sebuah halte bus, menunggu angkutan umum. Ia mengenakan seragam kerja sebuah perusahaan telekomunikasi, rok span dan kemeja yang tampak sedikit kekecilan. Ia bekerja sebagai staf layanan pelanggan, pekerjaan yang mengharuskannya untuk tersenyum dan melayani keluhan orang lain sepanjang hari. Ponsel di tangannya adalah model lama yang murah. Akun media sosialnya sudah lama tidak aktif. Kehidupan glamor yang dulu menjadi satu-satunya sumber harga dirinya kini, hanya menjadi kenangan pahit. Laporan itu ditutup dengan sebuah catatan singkat. Kondisi mereka stabil. Mereka hidup, tetapi tidak benar-benar hidup. Sering terjadi pertengkaran kecil di antara mereka, biasanya dipicu oleh masalah uang, saling menyalahkan atas nasib yang menimpa mereka. Tidak ada indikasi adanya penyesalan atas tindakan mereka di masa lalu, hanya ada penyesalan atas kegagalan mereka. Alina menutup dokumen itu. Tidak ada perasaan puas atau gembira di dalam hatinya. Yang ada hanyalah rasa kasihan yang hampa dan sebuah kesadaran yang mendalam. Kakeknya benar. Kehormatan adalah segalanya. Keluarga Hartono tidak hancur karena kehilangan uang mereka. Mereka hancur karena sejak awal, mereka memang tidak memiliki apa-apa selain uang itu. Fondasi hidup mereka begitu rapuh. Dan begitu fondasi itu dicabut, seluruh bangunan kepribadian mereka pun runtuh. Ia tidak menghancurkan mereka. Ia hanya menunjukkan pada mereka betapa kosongnya mereka selama ini. Ia menatap keluar jendela lagi, ke arah langit yang cerah. Langit di Singapura sama birunya dengan langit di Jakarta, tetapi udaranya terasa berbeda. Di sini, ia bisa bernapas dengan lega. Malam itu, saat Bima pulang, ia menemukan Alina sedang berdiri di balkon, menatap kerlip lampu kota. Bima memeluknya dari belakang, meletakkan dagunya di bahu Alina. "Melihat apa?" bisiknya. Alina tersenyum dan menyandarkan kepalanya ke dada Bima. "Melihat masa depan kita," jawabnya lembut. Ia tidak menceritakan tentang laporan itu. Tidak perlu. Itu adalah bab yang sudah benar-benar selesai, sebuah buku yang sudah ia tutup dan simpan di rak paling berdebu di perpustakaan hidupnya. Mereka tidak perlu lagi melihat ke belakang. Di hadapan mereka terbentang sebuah kehidupan yang mereka bangun bersama, sepotong demi sepotong, dengan bahan dasar yang paling kuat, kejujuran, rasa saling menghormati, dan cinta yang telah membuktikan bahwa ia bisa tumbuh lebih kuat setelah melewati badai paling ganas sekalipun. Mereka telah menemukan langit mereka yang berbeda, dan di bawah langit itu, mereka akhirnya benar-benar pulang. Benar-benar pulang. Benar-benar pulang. Benar-benar pulang. Benar-benar pulang. Benar-benar pulang.